Kalau pemerintah Kota Jambi mengatakan alasan dia melaporkan ke polisi karena si anak kecil ini bukan berkritik, tapi bicara tentang sara, seperti menyebut kata iblis dan kata Fir'aun di sisi atau di pihak yang membela pemerintah kota ini juga melontarkan kata-kata yang juga menyakitkan dengan mengatakan dia pelacur. Jadi tampaknya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita semuanya diberi petunjuk ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, peristiwa yang dialami seorang siswi SMP di Kota Jambi, Sarifah Fadia Alkaf, cukup memprihatinkan bagi kita semua. Dia yang mencoba memperjuangkan rumah neneknya yang seorang veteran yang rusak oleh sebuah perusahaan Cina karena dia menganggap selama 10 tahun Pemkop Kota Jambi kurang memperhatikan jalan di dekat rumah neneknya itu yang dipergunakan oleh perusahaan ini untuk jalan truknya membawa muatan yang berat melebihi tonase sehingga rumah neneknya rusak. Dia lantas melakukan kritik kepada pemerintah Kota Jambi. Namun gara-gara ini anak kecil ini dilaporkan ke polisi oleh pemerintah Kota Jambi. Kalau kita pikir-pikir, apalah daya siswi SMP dilaporkan oleh pemerintah kota ke polisi. Untung saja dia tidak langsung pingsan itu, dengar kabar itu. Kalau pingsan dia, kasihan kita. Saya bacakan berita ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul Mahfud MD minta siswi SMP yang dilaporkan Pemkot Jambi ke polisi dilindungi. Berita ini tanggal 5 Juni 2023. Kompas.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kompolnas untuk mendampingi Sarifah Fadia Alkaf. Fadia merupakan siswi SMP asal Jambi yang dilaporkan pemerintah Kota Jambi karena mengunggah sejumlah video kritik terhadap Pemkop Jambi. Terima kasih atas infonya. Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi membantu mendampingi anak ini. Dampingi, lindungi dan jernihkan masalahnya. Perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak. Tulis Mahfud dalam cuitannya di Twitter Senin 5 Juni 2023. Duduk perkara. Untuk diketahui, siswi SMP bernama Sarifah Fadia Alkaf memprotes aktivitas perusahaan yang telah merusak rumah neneknya.
Fadia membuat 4 video yang mengkritik Wali Kota Jambi Sarip Fasa dan perusahaan PT RPSL kerana melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Setelah video ini viral, dia mengalami banyak tuduhan bahkan pelecehan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, dia membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Dalam video berdurasi 1 minit 47 detik, Saripa menceritakan perihal dirinya saat memenuhi panggilan tim cyber Kepolisian Daerah Jambi pada 2 Juni 2023. Awalnya, dia mengira panggilan itu untuk laporannya terhadap akun Instagram @dbceper 23 yang menyebutnya sebagai seorang pelacur di media sosial. Namun, Fadia terkejut saat bertemu dengan kuasa hukum yang disediakan Polda Jambi atas nama Epi. Epi mengatakan dia mendampingi Fadia untuk perkara yang dilaporkan oleh Kepala Bagian Khabar Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Jambi, Muhammad Gempa Awal John Putra, dan Humas Pemkot Jambi ke Polda Jambi kerana mengkritik Wali Kota Jambi Sarip Fasa. Fadia dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kritik. Fadia menjelaskan dia mengkritik Pemkot Jambi dan sebuah perusahaan PT RPSL kerana melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Pelanggaran Pemkot Jambi dan perusahaan PT RPSL setelah penandatanganan nota kerjasama dengan surat nomor 02-PKS-HKU 2019. Saya menyuarakan untuk keadilan nenek saya, seorang pejuang kemerdekaan RI yang dizalimi rumah dan sumurnya dirusak berkali-kali oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi yang tidak bertanggungjawab ini, ujar Fadia. Ia mengatakan selama hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih melewati jalan lorong warga hingga membuat rumah neneknya habis rusak di sini. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kenderaan berbobot 5 ton. Dia juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap tapi malah menjadi perusahaan kayu hutan. Akibat dari mobil bertonase besar yang melebihi kapasitas jalan. Selain dari rusaknya hutan yang menjadi gundul dan hilangnya habitat hewan sehingga jadi longsor, banjir, bahkan setiap tahun hampir terjadi kebakaran hutan dan lahan dan juga merusak rumah dan sumur nenek Hafsah. Berkali-kali beliau perbaiki sendiri tanpa ada bantuan dari perusahaan tersebut, kata Fadia. Jadi nama nenek Fadia ni Hafsah. Penjelasan Pemkot Jambi. Sementara pemerintah Kota Jambi berdalih tidak mengetahui pemilik akun TikTok @Fadia Alkaf. Ternyata anak di bawah umur. Yang kami laporkan bukan si anak yang bersangkutan atau Fadia, tapi pemilik akun tersebut. Kami tidak tahu pemilik akun itu anak atau bukan, kata M. Gempa Alwajon, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi saat konferensi pers Senin 5 Juni 2023. Kenapa kok terasa aneh kedengarannya? Aneh terasa di telinga kita. Masa pemerintah kota tidak tahu-tahu pemilik akunnya langsung saja melaporkan ke polisi? Tentu ada dulu pembicaraan di Pemkot Jambi itu antar sesama mereka sebelum dilaporkan akun ini. Dalam pembicaraan itu tidak mungkin tidak muncul satu pertanyaan, siapa pemilik akun ini?
di mana tinggalnya ini. Jadi agak lain kedengarannya di telinga kalau Pemkot Jambi berdalih tidak tahu bahwa yang punya akun ini anak di bawah umur. Jadi dilaporkan begitu saja. Kita lanjutkan membacanya. Ia mengatakan dalam laporan tertanggal 4 Mei 2023, Pemkot Jambi melaporkan akun TikTok @Fadia Alkaf karena video yang dibuatnya tidak memuat kritik tapi bermuatan sara dan menyerang lembaga Pemkot Jambi. Video yang dilaporkan itu dengan isi konten kalimat surat dari Kerajaan Fir'aun Pemkot Jambi pada menit 00-05 dan kalimat Pemkot Jambi isinya iblis semua pada menit ke 01.056-0200. Jelas ini isinya bukan kritik. Kalau kritik tidak mungkin kami laporkan, ujar Gempa. Ketika dikonfirmasi apakah laporan akan dicabut, Gempa menyerahkan sepenuhnya pada pihak Polda Jambi. Polda Jambi tentu tidak akan mungkin dia memerintahkan si pelapor untuk cabut atau untuk tidak cabut. Jadi keputusan mencabut atau tidak mencabut tentu terletak pada yang melapor. Kenapa pula diserahkan kepada Polda Jambi? Kalau diserahkan kepada Polda Jambi berarti Pemkot Jambi memang masih punya keinginan untuk mengusut kasus ini. Walaupun si anak kecil ini sudah minta maaf. Kalau pemerintah kota Jambi mengatakan alasan dia melaporkan ke polisi karena si anak kecil ini bukan berkritik, tapi bicara tentang sara, seperti menyebut kata iblis dan kata Fir'aun, di sisi atau di pihak yang membela pemerintah kota ini juga melontarkan kata-kata yang juga menyakitkan dengan mengatakan dia pelacur. Tentu nanti pemerintah kota bisa lagi berdalih, itu bukan akun kami. Tentu kalau bicara tentang itu tuh banyak dalih-dalihnya, ada saja semuanya. Tetapi sebagai rakyat biasa, kita tentu menyarankan agar pemerintah kota ini mencabut dengan berbesar jiwa laporannya. Karena si anak kecil ini sudah duluan menampakkan kebesaran jiwanya dengan meminta maaf. Jadi sahabat BN sekalian, kalau pemerintah itu merasa bahwa dia adalah pihak yang tidak boleh dikritik, pihak yang tidak boleh disebut kesalahan kelemahannya, pihak yang tidak boleh disebut kekeliruannya oleh rakyat yang menggajinya. Tentu rakyat tidak menginginkan demikian. Sebab yang menggaji para pejabat, para staf yang ada di pemerintah itu adalah rakyat. Sedangkan rakyat tidak digaji oleh pemerintah. Kalau ada pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat, bantuan itu adalah uang yang ada di kas negara. Yang mengisi kas negara itu adalah rakyat melalui pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Jadi artinya apa? Kalaupun ada pemerintah membantu rakyat, apakah bantuan dalam bentuk bansos, bantuan sosial, apakah bantuan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya, itu adalah uang rakyat yang diberikan kembali kepada rakyat oleh yang diberi amanah oleh rakyat untuk mengurus rakyat. Kalau demikian,
Tidakkah boleh rakyat mengkritik orang yang digajinya, pihak yang digajinya? Rasanya boleh. Rasanya boleh. Tapi kalau dicari-cari kalimat-kalimat, kata-kata yang bisa menjadi peluang untuk menempatkan yang mengkritik ini pada posisi yang salah, tentu saja ada. Apalagi ini anak SMP yang mengkritik. Dia tidak sarjana kritik. Kalau para pejabat seperti Kabak Humas atau Kabak Hukum maupun staf yang ada di pemerintah Kota Jambi ini, khususnya di pemerintah Republik Indonesia pada umumnya, dia sebelum diterima kerja di sana ditentukan dulu ijazahnya, ditentukan dulu pendidikannya. Kalau Kabak Hukum dia sarjana hukum, minimal S1 sarjana hukum. Tetapi rakyat tidak ada ditentukan yang boleh mengkritik dia harus lolos S1 jurusan kritik. Tidak ada. Sehingga rakyat yang melakukan kritik jelas punya banyak peluang dalam kritikannya itu yang bisa dijadikan objek laporan kepada pihak berwajib. Tetapi kalau pihak pemerintah ini bisa menyadari bahwa si anak SMP ini melihat rumah neneknya rusak karena perusahaan ini, dan dia melihat sudah 10 tahun perusahaan ini ilir mudik di jalan ini, tapi tidak ada teguran dari pemerintah terhadap perusahaan ini. Wajar kiranya anak SMP ini kesal dia. Jadi rakyat, terutama rakyat kecil, tentu tidak mengharapkan. Masih ada juga arogansi karena jabatan, karena posisi di pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, oleh para abdi negara kepada rakyat yang menggajinya. Rakyat tentu berterima kasih kepada Pak Menko Polhukam Mahfud MD yang telah begitu cepat peduli dengan anak ini. Mungkin karena beliau seorang guru, seorang dosen, cepat terpanggil hatinya melihat seorang siswi SMP yang begitu tampak berhadapan dengan pemerintah Kota Jambi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.